Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Call. Yang mana film ini menceritakan dua wanita yang berasal dari waktu yang berbeda, yaitu dari masa lalu dan masa depan. Nah, mereka berdua terhubung melalui sebuah telepon nirkabel sehingga mereka menjadi berteman. Dan hal itu membuat kehidupan mereka berdua atau takdir mereka menjadi berubah. Jadi wanita yang ada di masa lalu akan melakukan hal yang berbeda sehingga itu membuat masa depan berubah. Tapi hal itu diceritakan dalam film ini dengan cara yang menarik dan juga plot twist banget. Dan juga endingnya gak ketebak. Nah, seperti apa alur ceritanya? Kita akan bahas The Call. Pada tahun 2019, seorang wanita bernama Soyun yang berusia 28 tahun hendak mengunjungi rumah masa kecilnya dulu. Dia diberi tumpangan oleh seorang paman pemilik kebun stroberi yang bernama Sung Ho. Soyun kemudian meminjam telepon paman tersebut untuk menelpon smartphone-nya yang sebelumnya hilang di kereta. Namun tidak ada yang mengangkat panggilan telepon itu. Setelah masuk ke dalam rumah masa kecilnya tersebut, rumah itu terlihat seperti sudah lama tidak ditinggali. Dia kemudian menemukan telepon nirkabel yang masih berfungsi dan langsung menelpon ke smartphone-nya. Dan ternyata ada yang mengangkat panggilan telepon tersebut. Tapi orang yang menemukan smartphone ini meminta imbalan kepada Soyun dan langsung menutup teleponnya. Soyun mencoba menelpon kembali tapi nomornya sudah tidak aktif. Saat dia mencoba mencari smartphone-nya melalui internet, tiba-tiba telepon nirkabel itu berdering. Saat diangkat, orang di telepon itu sedang curhat kepada temannya kalau ibunya sudah gila. Mengira kalau ini salah sambung, telepon itu langsung ditutup. Setelah itu dia mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Ibunya ini harus segera operasi, tapi mereka terkendala dengan biaya. Terlihat juga kalau Soyun membenci ibunya, karena baginya, ibunya lah yang menjadi penyebab ayahnya mati. Saat kembali dari makam ayahnya, telepon nirkabel itu berdering lagi. Dan ternyata panggilan itu dari si penelpon sebelumnya. Kali ini dia mengira kalau ibunya akan membunuhnya. Dan dia meminta bantuan kepada temannya untuk datang. Tapi karena salah sambung lagi, telepon itu ditutup. Setelah itu, dia melihat surat yang alamatnya sama persis seperti yang diinfokan si penelpon itu barusan. Tapi dia tidak menghiraukan hal itu dan pergi tidur. Kemudian di tengah tidurnya dia mendengar suara yang membangunkannya. Setelah mencari di sekeliling rumah, ternyata itu hanyalah sebuah bingkai foto yang jatuh. Tapi ketika dia memaku dinding, dia menyadari kalau dinding ini terasa kopong. Dia pun langsung memutuskan untuk menghancurkan tembok ini. Dan benar saja ada sebuah tangga yang menuju ke ruangan rahasia. Ruangan ini sangat aneh karena di tengah-tengahnya ada kursi yang diduduki oleh boneka. Dan juga dia menemukan beberapa jimat dan sebuah buku harian. Di buku itu dia menemukan sebuah foto seorang gadis muda. Dan ketika dia menanyakan itu kepada Pak Sung Ho bilang kalau dia adalah seorang Young Sok. Cuman dia tidak mau menjelaskan lebih detail tentang gadis tersebut. Dan ternyata di situ tertulis tanggal di mana foto itu diambil, yaitu tanggal 26 November tahun 1999. Saat perjalanan pulang juga dia menemukan sebuah toko yang bernama Sunhee. Yang mana Sunhee ini adalah nama teman yang disebut-sebut oleh penelpon misterius itu. Ketika di rumah telepon berdering lagi, kali ini dia benar-benar minta tolong karena ibunya seperti ingin membakarnya. Dan tanpa sengaja, api itu membakar tangga. Lalu ketika Soyun mengecek tangga itu, tangga tersebut seperti pernah terbakar. Disinilah dia menyadari kalau panggilan itu berasal dari masa lalu. Yang mana di masa sekarang adalah tahun 2019, sedangkan yang di masa lalu itu adalah 20 tahun yang lalu dan tahun 1999. Mereka berada di rumah yang sama tapi di garis waktu yang berbeda. Dan mereka terhubung melalui telepon nirkabel ini. Nah, mulai dari sini di bagian kiri atas akan ada tulisan masa lalu ataupun masa sekarang yang menunjukkan garis waktu scene yang kalian lihat, agar kalian bisa lebih memahami alur cerita film ini. Oke, lanjut. Awalnya Young Suk tidak mempercayai hal itu, tapi Soyun membuktikannya dengan mencari tahu sebuah peristiwa yang terjadi di tanggal itu. Dan benar saja pada saat makan malam, Young Suk melihat sebuah berita yang sama persis diberitahukan oleh Soyun. Tapi di sini ibunya sempat mengatakan kalau Young Suk tidak mau makan. Dia akan mengembalikannya ke rumah sakit jiwa. Dari situ Young Suk sudah percaya dengan apa yang dibilang oleh Soyun. Dan mereka pun mulai berteman. Soyun menceritakan banyak teknologi yang sudah ada di masa depan dan keseruannya.
Sampai pada akhirnya percakapan mereka membahas tentang Yongsuk yang ternyata seorang yatim piatu yang tinggal bersama ibu angkatnya yang seorang dukun. Dan juga Soyun yang kehilangan ayahnya pada tahun 1999 karena kebakaran yang dia salahkan kepada ibunya. Beberapa hari berlalu, ada sebuah keluarga yang datang untuk melihat-lihat karena mereka ingin membeli sebuah rumah. Ketika mereka mengecek lantai 2, Yongsuk keluar dari kamarnya. Dan ternyata anak kecil dari keluarga tersebut adalah Soyun yang masih kecil. Mengetahui nama anak kecil tersebut, Yongsuk langsung menelpon Soyun dewasa dan membuatnya mendengar suara keluarganya di garis waktu itu. Dan dari sini Yongsuk mempunyai sebuah ide yang menarik. Dia akan mencoba menyelamatkan ayahnya Soyun dengan cara mencegah terjadinya kebakaran di rumah itu. Tiba-tiba di garis waktu masa depan, smartphone Soyun kembali ke tangannya. Dan juga bekas luka bakar yang ada di kakinya mulai menghilang. Dan dikarenakan masa lalu telah berubah, hal itu tentunya akan merubah masa depan. Di masa depan yang berubah ini, ibunya Soyun tidak sakit dan juga ayahnya Soyun masih hidup. Ini membuat Soyun menangis bahagia karena dia bisa melihat ayahnya hidup kembali. Di sini Soyun sangat menikmati kehidupannya dan tentunya dia sangat bahagia. Sedangkan di lain sisi, kehidupan Yongsuk tidak ada yang berubah. Nah, dikarenakan Soyun sibuk dengan keluarganya, dia tidak sempat mengangkat beberapa panggilan telepon Yongsuk. Sampai pada akhirnya ketika Soyun mengangkat telepon itu, Yongsuk terlihat menyeramkan. Dia tertawa gak jelas dan marah-marah. Kemudian telepon itu diambil oleh ibunya Yongsuk dan mengatakan untuk berhenti menelpon Yongsuk karena kalau nggak Soyun akan terluka. Di situ ibu angkatnya sedang meruqyah Yongsuk dan saat sedang melakukan itu, dia mendapatkan ramalan atau sebuah firasat kalau Yongsuk dibiarkan hidup, maka di masa depan akan ada orang yang mati. Soyun yang sedang mencari sebuah berita yang terkait dengan rumah ini menemukan sebuah berita yang menginfokan kalau ada seorang ibu yang mengorbankan anak tirinya di dalam sebuah ritual untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan. Soyun pun memberitahukan kepada Yongsuk melalui telepon kalau dia akan mati hari ini karena ibunya akan membunuhnya. Ibunya yang mengambil pisau masuk ke dalam kamar dan menusuk-nusuk dari balik selimut. Tapi ternyata yang ada di balik selimut itu adalah boneka. Yongsuk yang ada di belakang kemudian menyerang balik ibu tirinya tersebut dan membunuhnya. Dan ya, masa lalu telah berubah. Yang harusnya Yongsuk mati di hari itu, sekarang dia hidup dan ibu tirinya lah yang mati. Nah, di masa depan, Pak Sung-ho sedang memberikan stroberi dari hasil panennya ke keluarga Soyun. Di masa lalu, Pak Sung-ho juga memberikan stroberi dari hasil panennya ke Yongsuk dan juga ibu tirinya. Tapi saat di dalam, Pak Sung-ho menemukan sebuah hal yang mengejutkan, yaitu sebuah plastik yang berisi organ manusia. Dan itu membuat Yongsuk harus membunuh Pak Sung-ho. Di masa depan, telepon berdering. Tapi yang ditelepon itu bukan Yongsuk, melainkan Pak Sung-ho yang minta tolong. Setelah telepon terputus dan Soyun menanyakan kemana Pak Sung-ho, ayah ibunya sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Stroberi yang dia berikan pun juga menghilang. Ketika dia mengecek kebun stroberi Pak Sung-ho, di sana juga tidak ada apa-apa. Dan ketika dia menanyakan kepada polisi tentang Pak Sung-ho, polisi mengatakan kalau Pak Sung-ho telah lama meninggal. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku pembunuhnya adalah Yongsuk. Di masa lalu, polisi mengunjungi rumah Yongsuk, yang mana mereka sedang mengumpulkan saksi tentang keberadaan Pak Sung-ho. Tapi polisi ini curiga, karena jawaban dari Yongsuk terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Di masa depan, Soyun mendatangi Sun-ho yang pernah menjadi teman kecilnya Jung-suk. Dia mengatakan kalau dulu dia sering bermain bersamanya. Tapi dia mendapatkan luka ini yang disebabkan oleh Yongsuk. Kalau bukan karena ibu tirinya, mungkin Sun-ho sudah mati. Setelah itu, Yusun membaca berita tentang Yongsuk yang dipenjara seumur hidup karena membunuh Pak Sung-ho. Yusun kesal kepada Yongsuk, kenapa dia membunuh Pak Sung-ho? Padahal dia tidak salah apa-apa. Dan dia juga memberitahukan berita penjara seumur hidup itu kepada Yongsuk, yang mana ini membuat Yongsuk mendapatkan ide. Dia meminta kepada Soyun untuk mencari tahu bagaimana polisi berhasil menemukan pelakunya, agar dia bisa menyembunyikan barang bukti tersebut dan berhasil lolos dari kejaran polisi. Yongsuk juga mengancam Soyun untuk melakukan karena dia telah menyelamatkan ayahnya Soyun. Soyun yang terlalu takut langsung mematikan telepon itu. Yongsuk terus menelponnya, tapi Soyun terlalu takut untuk mengangkatnya.
Nah, kebetulan Soyun yang masih kecil dan juga ayahnya datang ke rumah itu karena mereka ada janji dengan ibunya Yongsuk. Tapi Yongsuk berpura-pura memanggil ibunya dan menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam. Di masa depan, Soyun itu belajar menyetir bersama dengan ayahnya. Pada masa lalu, Yongsuk membunuh ayahnya Soyun tepat di depan matanya Soyun kecil. Dan tentu dikarenakan ayah Soyun telah mati, masa depan berubah lagi. Tidak akan ada ayahnya Soyun lagi di masa depan. Soyun kembali cepat-cepat ke rumahnya yang ternyata sudah berubah bentuk menjadi berantakan. Di sana dia mendapat telepon dari masa lalu kalau dirinya yang masih kecil disandra oleh Yongsuk dan Soyun dipaksa harus mencari tahu bagaimana polisi menemukan barang bukti dan menangkapnya. Kalau tidak, kali ini Yongsuk akan membunuh ibunya. Soyun kemudian berpikir untuk menjebak Yongsuk ke sebuah tragedi ledakan gas yang akan terjadi di sore nanti pada tanggal tersebut. Soyun bilang kalau nanti akan ada seseorang yang menemukan barang bukti di tempat itu. Yongsuk yang sedang menunggu di tempat itu keluar dan menemukan anak anjing di dalam kandang. Dan saat dia masih di luar, tiba-tiba gudang itu meledak. Yongsuk yang sedang menunggu apa yang akan terjadi mengangkat sebuah telepon yang mana itu dari Soyun yang masih kecil. Tapi ternyata Yongsuk masih hidup. Dikarenakan dia kesal kepada Soyun, Yongsuk menyiramkan air mendidih ke perutnya Soyun kecil. Dan ini akan berdampak kepada Soyun di masa depan, yang mana dia akan memiliki bekas lukanya. Di situ pun kemudian Yongsuk memberikan fakta yang sebenarnya kepada Soyun tentang kebenaran dari kematian ayahnya. Sebenarnya yang membunuh ayahnya bukanlah ibunya, melainkan dirinya sendiri. Jadi sebelum ibunya pergi meninggalkan rumah, dia sudah mematikan kompor gasnya. Tapi Soyun menyalakan kembali kompor gas itu dikarenakan pengaruh dari televisi, sehingga itu membuat rumahnya terbakar. Tapi dia malah berbohong dan mengatakan kalau ibunya lah yang lupa mematikan kompor. Di masa depan, Soyun menghancurkan kaca jendela kantor polisi dan mencari catatan kepolisian tentang Yongsuk. Dan menemukan kalau barang buktinya itu ditemukan oleh seorang kakek, dan dengan informasi itu Yongsuk langsung mencegah kakek itu. Dan dikarenakan barang buktinya berhasil diamankan, catatan kepolisian menjadi berubah. Yongsuk tidak jadi dipenjara seumur hidup, yang mana masa depan akan berubah dan bentuk dari rumah ini juga akan berubah. Di masa lalu, ibunya sedang lapor ke polisi kalau suami dan anaknya hilang entah kemana. Dan berdasarkan informasi terakhir, yang dia tahu anak dan suaminya itu pergi ke rumah Yongsuk. Dan kemudian seorang polisi ikut menemani ibunya Soyun ke rumah tersebut. Berdasarkan catatan kepolisian yang dia baca, dia kurang lebih mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Dan dia menemukan kalau ibunya akan menggunakan telepon nirkabel. Untuk itulah Soyun di masa depan harus menemukan telepon nirkabelnya agar bisa terhubung dengan ibunya di masa lalu yang hendak menggunakan telepon nirkabel juga. Di dalam rumah itu ternyata masih ada Yongsuk yang sudah tua yang sedang menelpon seseorang entah siapa. Setelah Yongsuk pergi, Soyun mencoba untuk mencari telepon nirkabelnya. Sedangkan di masa lalu, ibunya dan polisi sedang menggeledah rumah tersebut. Setelah Soyun menemukan telepon nirkabelnya, dia menunggu untuk ibunya menelpon. Di masa lalu, ibunya ingin menelpon suaminya sekali lagi, tapi dia meminjam telepon nirkabel itu. Awalnya Yongsuk mengatakan kalau teleponnya rusak, tapi ibunya memaksa langsung mengambilnya dan ternyata teleponnya masih bisa digunakan. Setelah telepon berdering, Soyun langsung mengangkat dan mengatakan untuk pergi dari sana karena Yongsuk akan membunuhnya. Tapi Soyun langsung dipukul dari belakang dan telepon terputus. Nah, selagi ibunya masih bertanya-tanya, polisi itu dibunuh dari belakang oleh Yongsuk. Soyun dewasa dan Yongsuk tua sedang memperebutkan telepon nirkabel. Untungnya telepon itu berhasil didapatkan oleh Soyun dan dia berusaha kabur dari Yongsuk. Di garis waktu yang lain, ibunya juga sedang berusaha kabur dari Yongsuk dan mereka berdua bersama-sama terjebak di kamar yang sama. Soyun dewasa mengatakan kepada ibunya untuk mencari sebuah senjata dan langsung menyerang Yongsuk ketika membuka pintu. Tapi ternyata Yongsuk membawa Soyun kecil ke hadapan ibunya, sehingga ibunya terpancing dan Yongsuk akan menyerang dari belakang. Ibunya berhasil menahan serangan tersebut dan mendorongnya sampai ke dalam kamar. Tapi yang keluar dari kamar itu adalah Yongsuk. Tapi tanpa disangka-sangka, ibunya masih hidup dan langsung mendorong Yongsuk jatuh bersama dari lantai 2 ke lantai 1. Dan sepertinya Yongsuk telah terbunuh. Karena Yongsuk yang ada di masa depan sudah tidak ada lagi, Soyun langsung mengecek ibunya yang lagi di rumah sakit, tapi ternyata ibunya tidak ada di sana. Dan ketika dia datang ke makam ayahnya, ternyata ibunya masih hidup. Soyun sangat bersyukur karena ibunya masih hidup.
Tapi di tengah-tengah itu ternyata pada saat itu Yongsuk tua itu menelpon Yongsuk di masa lalu. Dia menyarankan agar Yongsuk muda tidak mati, dia harus mengambil telepon nirkabel apapun yang terjadi, pokoknya harus diberikan ke ibunya Soyun nanti. Dan ternyata Yongsuk muda yang terjatuh dari lantai 2 itu tidak mati. Dan kemudian dikarenakan ibunya yang ada di masa depan menghilang, bisa kita bilang kalau ibunya Soyun dibunuh setelah terjatuh itu. Dan scene selanjutnya menampilkan Soyun dewasa yang disekap. Banyak orang-orang yang menganggap ini kalau setelah Soyun tersadar setelah jatuh itu, dia membunuh ibunya Soyun dan kemudian menyekap Soyun yang masih kecil selama 20 tahun. Dikarenakan Yongsuk ingin mencegah Soyun agar tidak bisa mengubah masa lalu lagi. Benar-benar ending yang menyebalkan. Di saat kita dikasih harapan bakal dikasih ending bagus, ternyata Yongsuklah di sini yang menang. Benar-benar ending yang tidak ketebak. Oke, itulah pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan alur cerita film yang penuh dengan plot twist dan juga misteri, jangan lupa tonton video lain di channel ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video.